Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Pitaloka dengan NIM 411181120079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan modul 1 sampai 15 aspek hukum dalam pembangunan. Manajemen pengadaan. Yang A, manajemen pengadaan proyek. Sistem hukum. Sistem hukum di berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, common law dan civil law. Sekitar 60% dari negara-negara di dunia menggunakan sistem civil law, dan 35% menggunakan common law. Sisanya lagi menggunakan campuran antara civil law, common law, dan agama. Contohnya, Indonesia menganut sistem hukum civil law, dan Amerika menganut sistem hukum common law. Common law. Sistem hukum ini berawal dari Inggris pada abad pertengahan dan berdasarkan pada kasus hukum dan pengalaman dan tidak mengacu pada hukum tertulis. Pada umumnya, common law ini bukan merupakan hukum tertulis atau uncodified. Civil law. Sistem ini dimulai dari dataran Eropa pada awal abad pertengahan dan berlandaskan hukum tertulis seperti undang-undang nasional dan penyesuaian dari hukum lain seperti hukum Romawi kuno. Civil law adalah hukum tertulis atau codified. Yang B, prinsip dasar kontrak. Untuk Indonesia, pengertian perjanjian atau kontrak diatur pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya, aspek hukum dan perundangan terkait barang dan jasa konstruksi. Aspek hukum dan perundangan terkait barang dan jasa konstruksi. Yang A, kontrak kerja konstruksi. Dalam suatu proyek kerja konstruksi, yang baik selalu ada kontrak kerja konstruksi, seperti diatur juga dalam perundangan Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, paragraf ketiga, kontrak kerja konstruksi, pasal 46 dan pasal 47. UU JK Nomor 2 Tahun 2017, pasal 46. Yang pertama, pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Yang kedua, bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti pengembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 47. Yang B, kontrak kerja konstruksi di dunia. Di dunia banyak sekali kontrak kerja yang dapat digunakan, seperti misalnya GCT atau Joint Contracts Tribunal yang diperkasai oleh RIBA, Royal Institute of British Architects, dan NFBPA atau National Federation of Building Trades Employers. Ada lagi NEC, New Engineering Contract, yang banyak juga digunakan di Hong Kong. Selanjutnya ada ICC, International Chamber of Commerce dengan ICC Model Contracts. Yang selanjutnya ada FIDIC atau Federation International des Engineers Councils atau Federasi Insinyur Konsultan Internasional dengan Rainbow Series-nya. Selanjutnya adalah AS 4000 atau Australian Standard General Condition of Contracts. Selanjutnya ada SIA atau Singapore Institute of Architects, dan yang terakhir ada PSS POC atau Public Sector Standards Condition of Contract oleh pemerintah Singapura. Yang C, hukum dan bahasa. Kontrak harus tunduk pada hukum dan negara atau ketentuan hukum lainnya yang dinyatakan dalam kontrak. Bidang hukum yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa yaitu bidang hukum yang secara langsung dan tidak langsung mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hukum administrasi negara, HAN atau hukum tata usaha negara, mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Selanjutnya adalah hierarki perundang-undangan. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan mempunyai susunan sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Selanjutnya ada Undang-Undang atau UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah PP, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah atau Perda. Peraturan Jasa Konstruksi.
tertuang dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 tentang Jasa Konstruksi. Selanjutnya adalah PP Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi dan PP Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi. Ada Kepres Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, berikut perubahannya. Selanjutnya adalah Kepmen, Kimpraswil nomor 339, garis miring KPTS, garis miring M, garis miring 2003 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh instansi pemerintah. Yang ketujuh adalah surat edaran Menteri PU nomor 8, garis miring SE, garis miring M, garis miring 2006, perihal pengadaan jasa konstruksi untuk instansi pemerintah tahun anggaran 2006. Yang kedelapan adalah Peraturan Menteri PU Nomor 50, garis miring PRT, garis miring 1991 tentang perizinan perwakilan perusahaan jasa konstruksi asing, dan peraturan-peraturan lainnya. Selanjutnya adalah administrasi kontrak konstruksi. Yang A, pemberi layanan jasa konstruksi. Ada FIDIC Red Book. Yang di dalam tertuang kontraktor, berarti orang-orang yang disebutkan sebagai kontraktor dalam surat penawaran yang diterima oleh pengguna jasa dan pengganti sah dalam jabatan dari orang tersebut. Yang kedua ada engineer, berarti orang yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk bertindak sebagai engineer untuk kepentingan kontrak dan disebutkan dalam data kontrak, atau orang lain yang ditunjuk oleh pengguna jasa dari waktu ke waktu dan diberitahukan kepada kontraktor. Selanjutnya adalah subkontraktor atau yang biasa kita familiar dengan sebutan subkon. Berarti semua orang yang disebutkan di dalam kontrak sebagai subkontraktor atau siapa saja yang ditunjuk sebagai subkontraktor untuk suatu bagian dari pekerjaan dan pengganti sah dari jabatan orang-orang tersebut. Yang B adalah hak penyedia jasa. Hak penyedia jasa yaitu satu, untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa. Yang C, kewajiban penyedia jasa. Yang pertama, melaksanakan layanan jasa konstruksi. Yang kedua, pemilihan penyedia jasa hanya dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki persyaratan. Selanjutnya, pembelian penyedia jasa dengan menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan cara yang pertama, ada tender, yang kedua pengadaan secara elektronik, ketiga pengajuan langsung, dan yang keempat ada pengadaan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah tender atau seleksi dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pasca kualifikasi, dan tender cepat. Pengadaan secara elektronik merupakan metode pemilihan penyedia jasa yang sudah tercantum dalam katalog. Yang selanjutnya adalah penunjukan langsung. Dapat dilakukan dalam hal yang pertama, penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat. Yang kedua, pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sudah sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak. Selanjutnya adalah pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara. Yang selanjutnya adalah pekerjaan yang berskala kecil dan atau kondisi tertentu. Materi selanjutnya adalah administrasi kontrak konstruksi dan jenis-jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak proyek konstruksi yang pertama, kontrak harga satuan atau unit price kontrak. Dalam hal ini, pihak kontraktor hanya menentukan harga satuan pekerjaan untuk biaya semua jenis pekerjaan yang mungkin dikeluarkan termasuk biaya overhead dan keuntungan. Biasanya, kontrak ini digunakan jika kuantitas aktual dan masing-masing item pekerjaan sulit untuk diestimasi secara akurat sebelum proyek dimulai. Pemilik dan kontraktor akan melakukan off-name atau pengukuran bersama terhadap jumlah bahan yang terpasang untuk menentukan kuantitas pekerjaan yang sesungguhnya. Tapi kelemahan dari jenis kontrak ini, pemilik tidak dapat mengetahui secara pasti biaya aktual proyek hingga proyek itu selesai. Yang selanjutnya adalah kontrak biaya plus jasa atau cost plus fee kontrak. Dalam kontrak ini, kontraktor akan menerima pembayaran atas pengeluarannya ditambah dengan biaya untuk overhead dan keuntungan. Besarnya biaya overhead dan keuntungan biasanya dihitung berdasarkan persentase biaya yang akan dikeluarkan kontraktor. Yang menjadi kelemahan kontrak ini hampir sama dengan kontrak harga satuan, di mana pemilik tidak dapat mengetahui jenis biaya aktual proyek yang akan dilaksanakan. Biasanya kontrak jenis ini dipakai jika proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, sementara rencana dan spesifikasinya belum dapat diselesaikan. Yang
Ketiga adalah kontrak biaya menyeluruh atau lump sum kontrak. Dalam kontrak ini menyatakan bahwa kontraktor akan melaksanakan proyek sesuai dengan rancangan biaya tertentu. Apabila terjadi perubahan dalam kontrak, perlu dilakukan negosiasi antara pemilik dan kontraktor untuk menetapkan besaran pembayaran, baik tambahan maupun pengurangan, yang akan diberikan kepada kontraktor terhadap perubahan tersebut. Kontrak jenis ini hanya bisa ditetapkan apabila perencanaan yang telah benar-benar selesai, di mana kontraktor sudah dapat melakukan estimasi kuantitas secara akurat. Biasanya pemilik proyek dengan jumlah anggaran yang terbatas akan memiliki jenis kontrak ini, karena merupakan satu-satunya jenis kontrak yang memberi nilai pasti terhadap biaya yang akan dikeluarkan. Selanjutnya ada klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa, atau pemasok bahan antara pihak luar dan pengguna penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Dalam konteks suatu kontrak konstruksi, kedua belah pihak dapat mengajukan klaim satu sama lain, dan jenisnya terbagi dalam yang A, kompensasi waktu, atau EOT, extension of time. Penyedia jasa dapat mengajukan tambahan waktu pelaksanaan atau tambahan kompensasi dari pengguna jasa, atau beberapa konsesi seperti pengurangan dari persyaratan teknis atau spesifikasi bahan. Yang dua adalah kompensasi biaya. Pengguna jasa dapat mengajukan klaim pembebasan dalam pengertian pengurangan nilai kontrak dan atau percepatan atau penundaan dari pelaksanaan penyedia jasa. Pihak lain baik secara terikat kontrak atau lainnya boleh mengajukan klaim satu sama lain, baik dari pengguna jasa atau penyedia jasa, termasuk para sub penyedia jasa konstruksi, perencana, atau konsultan hukum. Terus selanjutnya adalah klaim oleh pengguna jasa. Beberapa penyebabnya diantaranya adalah pekerjaan yang cacat. Yang kedua, keterlambatan oleh penyedia jasa. Yang ketiga, pembelaan klaim. Yang keempat, klaim jenis lain walaupun jarang terjadi timbul karena pemutusan kontrak. Klaim oleh penyedia jasa. Klaim dalam proyek konstruksi oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasa bisa disebabkan oleh banyak sebab. Ada bentuk yang bermacam-macam, umumnya dapat ditentukan pada kondisi sebagai berikut. Adanya kelambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa. Yang kedua, adanya kelambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pengguna jasa. Selanjutnya, perubahan-perubahan permintaan gambar atau spesifikasi. Perubahan kondisi lapangan, pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan. Selanjutnya ada larang-larangan metode kerja tertentu, dan yang terakhir kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran. Dan masih banyak permasalahan lain yang menyebabkan klaim konstruksi. Selanjutnya, penyelesaian sengketa konstruksi. Ketentuan UJK nomor 2 tahun 2017 pasal 88. Sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal ini, musyawarah para pihak sebagaimana tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Tahapan-tahapannya meliputi ada mediasi, konsilasi, dan arbitrase. Ada juga cara-cara lain untuk menyelesaikan sengketa konstruksi. Berikut adalah contoh penyelesaian sengketa konstruksi. Jadi di sini ada contoh penyelesaian konstruksi dengan cara mediasi, konsilasi, dewan sengketa, arbitrase, dan juga pengadilan. Untuk pemilihan majelis, mediasi itu leluasa, konsilasi itu leluasa, dewan sengketa leluasa, arbitrase leluasa, tetapi untuk jalur pengadilan tidak leluasa. Untuk waktunya, mediasi cepat, konsilasi cepat, dewan sengketa selesai sebelum sengketa terjadi, arbitrase lama untuk proseduralnya, untuk pengadilan itu waktunya tidak pasti. Untuk biaya dalam penyelesaian mediasi itu murah, dihitung per jam. Kalau konsilasi murah, dihitung per kasus. Dewan sengketa mahal, dihitung bagian dari kontrak. Kalau arbitrase mahal, persentase dari hasil nilai klaim. Untuk pengadilan, biayanya itu tidak pasti.
Selanjutnya adalah dasar putusan. Untuk mediasi itu best price dan hukum negara, konsilasi best price dan hukum negara juga. Dewan sengketa juga best price dan hukum negara, arbitrase best price dan hukum negara, tapi untuk pengadilan itu hanya hukum negara. Untuk keahlian, mediasi itu mediasi, konsilasi itu konstruksi, dewan sengketa itu konstruksi dan hukum. Arbitrase konstruksi dan hukum, pengadilan itu hukum. Untuk pengambil keputusan dalam penyelesaian mediasi itu kedua belah pihak yang mengambil keputusan. Kalau konsilasi itu pihak ketiga, dewan sengketa pihak ketiga, arbitrase pihak ketiga, dan untuk pengadilan pengambil keputusannya adalah pihak ketiga. Solusi dari penyelesaian mediasi itu win-win solution atau semuanya saling diuntungkan. Konsilasi itu win-win atau win-loss solution. Dewan sengketa pun juga win-win atau win-loss solution. Arbitrase pun win-win atau win-loss solution. Untuk pengadilan itu khusus win-loss solution, jadi hanya satu pemenang saja untuk penyelesaian sengketa dengan pengadilan. Untuk kepastian hukum penyelesaian sengketa dengan mediasi itu final dan binding, konsilasi itu final dan binding, tapi dapat diajukan ke arbitrase. Kalau sengketa itu final dan binding, tapi dapat diajukan ke arbitrase juga. Kalau arbitrase itu final dan binding. Untuk pengadilan itu sendiri final dan binding, tapi ada kemungkinan banding, kasasi, atau PK. Untuk kerahasiaannya, penyelesaian mediasi itu persidangan tertutup, konsilasi juga tertutup, dewan sengketa tertutup, arbitrase tertutup, tapi untuk pengadilan persidangan terbuka, kecuali kasus tertentu. Untuk eksekusinya, penyelesaian mediasi itu mudah karena putusannya bersama. Konsilasi tidak mudah, dewan sengketa pun tidak mudah, arbitrase tidak mudah, pengadilan mudah karena memiliki jurusita. Untuk penyelesaian mediasi hubungan antar pihak, hubungan akhirnya setelah melakukan penyelesaian sengketa adalah sangat terjaga karena keduanya ini solusinya win-win solution, jadi semuanya diuntungkan. Konsilasi itu terjaga, dewan sengketa terjaga, arbitrase terjaga, dan untuk hubungan antar pihak melalui penyelesaian sengketa pengadilan itu biasanya memang rusak. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.